Selamat sore semuanya, teman-teman semua dari BSN seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota sampai di level TPS ya. Selamat sore. Pada sore hari ini kita akan akan mengikuti untuk acara podcast BSNPG yang bekerja sama dengan Kabar Golkar. Itu adalah media resmi internal Partai Golkar. Untuk podcast episode yang ketiga dengan tema itu adalah penguatan partisipasi politik perempuan lewat BSNPG TPS. Yang mana hari ini ada narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Hajah Teni Kartini, Magister Manajemen, selaku Bendahara BSNPG Jawa Barat. Yang kedua ada Ibu Insinyur Hajah Meti Triadika, selaku Sekretaris BSNPG Jawa Barat. Narasumber yang ketiga itu ada Ibu Dr. Rika Denis, MSI, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar untuk Kabupaten Kepahyang. Apa sudah hadir di Zoom? Siap hadir, Mbak. Oke, baik. Ibu Hajah Teni, apa sudah hadir di Zoom? Belum. Baik, Ibu Hajah Meti, apa sudah hadir di Zoom? Oke, baik. Untuk sebelum podcast sore ini kita mulai dengan 3 narasumber ini, ada opening speech dari Ibu Airin Rahmidiani selaku Ketua Pengurus Pusat KPPG. Apakah sudah hadir Ibu Airin? Belum ya. Oke. Baik, kita sambil menunggu para narasumber itu masuk ke dalam Zoom dan juga kita menunggu Ibu Airin Rahmidiani untuk masuk di Zoom. Kita akan membahas tentang bagaimana untuk tema hari ini itu lebih fokus kepada peningkatan kelembagaan BSN, TPS, dan juga untuk peningkatan sumber daya manusia saksi dari level nasional sampai level TPS, dan kita akan penguatan bagaimana perempuan memiliki andil di dalam kesuksesan pemilu 2024 sebagai pengawal suara Golkar yang ada di TPS. Baik, Ibu Denis, mungkin Kak Denis ataupun Mbak Denis karena kayaknya ini masih muda sekali. Baik, bagaimana formula-formula BSN yang ada di Kabupaten Kepahyang, apa aja yang sudah dilakukan di Kabupaten Kepahyang? Mungkin ini adalah yang akan menjadi role model untuk teman-teman BSN di seluruh Indonesia. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kenal untuk semuanya. Salam hormat kepada Pak Ketua BSNPG, Pak Samud. Ya, alhamdulillah ini saya bisa diundang ke podcast ini secara langsung gitu ya. Bercerita sedikit, Mbak. Pada saat pembentukan BSN 2019, kebetulan itu saya sebagai sekretaris BSN. Ketika ada kebijakan dari BSNPG bahwa KSB, DPD itu sedapat mungkin untuk tidak masuk ke KSB BSN, jadi kita di belakang layar saja sekarang gitu, tapi kita tetap support penuh. Adapun semua kegiatan BSN mulai dari pembentukan di 2020 ya, kita bentuk BSN menjelang pilkada waktu itu, memang semua difasilitasi oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Kepahyang pembentukan BSN saat itu. Dan yang sudah kita lakukan diantaranya yang pertama adalah menghimpun semua elemen-elemen partai, baik dia sebagai pengurus secara struktural dari mulai kabupaten sampai ke PDPL gitu ya, ataupun ormas-ormas Partai Golkar
dan juga saksi-saksi kita yang non pengurus, saksi beberapa tahun yang memang sudah punya kewajiban untuk mengawal suara Golkar, tetapi memang secara struktural tidak masuk dalam pengurus. Jadi beberapa elemen tersebut memang kita kumpulkan dan kita seleksi waktu itu dalam rangka pembentukan BSN Kabupaten. Awalnya seperti itu. Kalau untuk kendala secara signifikan, saya kira belum ada menemukan kendala yang cukup signifikan pada saat kita membentukan BSN mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke saksi TPS. Karena memang kita punya memilih pengurus BSN itu yang benar-benar sudah berhati kuning gitu kira-kira ya. Mulai dari pengurus, kemudian sayap-sayap dan ormas kita libatkan semua dalam satu bingkai BSN. Izinkan saya berkenan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kepala BSN Pusat, BSN Bang Sahmud Ngabalin. Selamat sore Abang. Kemudian kepada Kepala BSN Jawa Barat, BSN juga sama Ibu Balad Sukim Nur Arif. Jadi kita ada 2 BSN, Bu Badadia. Dalam hal ini ada BSN Bang Sahmud Ngabalin, ada Balad Sukim Nur Arif. Jadi terima kasih nih atas kesempatannya sehingga saya bisa diperkenankan untuk tampil di podcastnya BSN Pusat. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Sahmud. Intinya kita selaku BSN PG Jawa Barat telah melakukan yang namanya BSN TPS. Namun demikian ini baru permulaan mungkin ya Bu ya. Kalau tadi saya mendengar dari Ibu Rika, itu Ibu Rika mungkin dilihat dari secara struktural. Kalau saya mungkin di sini ingin menyampaikan bagaimana pengalaman saya saat saya membangun ataupun melakukan penguatan di BSN TPS, di mana saya selaku bendung BSN PG Jawa Barat juga selaku fungsionaris dari Dapil 4, kami selama 2 tahun sudah turun ke lapangan. Arti kata kami sudah mempunyai 50 titik simpul. Nah dari situlah saya mulai melakukan penguatan dalam arti membuat yang namanya BSN TPS, di mana kami berkolaborasi dengan kewilayahan tertentu, arti kata dengan para pengurus, baik itu di tingkat RT langsung sampai ke tingkat TPS, agar mereka bersedia untuk ditunjuk sebagai HSB BSN TPS, di mana saksi yang kita minta adalah saksi yang memiliki komitmen yang tinggi kepada kita, agar apa? Agar dia bisa melakukan tugas utama saksi, yaitu sebagai jaga pemilih, jaga TPS, jaga suara. Mungkin sekilas seperti itu dulu, Bu. Selamat sore untuk Bang Ngabalin, Bang Sahmud, kemudian selamat sore juga untuk semuanya. Seperti yang sudah disampaikan, pada prinsipnya tantangannya gampang-gampang susah ya Bu ya, dimana kita memang untuk membentuk TPS BSNPG sampai ke TPS ini memang harus melibatkan seluruh unsur dan lembaga. Jadi seperti yang sudah dicontohkan oleh Teh tadi, bahwa Jawa Barat sudah mulai membangun dan mensosialisasikan BSNPG ini ke tataran TPS sampai ke pelosok-pelosok atau desa-desa, gitu, di mana kita melibatkan unsur pemuda, milenial, dan unsur-unsur ormas lainnya, organisasi saya dan masyarakat setempat yang tentunya dia lebih mengetahui kondisi di lapangan. Ini memang kalau kita lihat perempuan-perempuan Golkar ini, terus kalau kita datang ke Jawa Barat kemarin, kaget. Saya agak kaget banget ketika ternyata di Jawa Barat itu ketua kepala BSN Jawa Barat menempatkan 2 Sri Kandi yang luar biasa, mendampingi satu di kanan, satu di kiri. Akhirnya muncul inspirasi untuk bagaimana kita harus membuat sebuah dialog
dan kita harus mulai peduli dengan perempuan, karena hampir setiap saat Mbak Qodar, di Golkar ini perempuan Golkar itu merasa bahwa belum mendapatkan sentuhan. Nah, oleh karena itu butuh sentuhan. Lewat kedatangan saya ke Jawa Barat dan menyaksikan secara langsung, ternyata di luar dugaan. Konsolidasi yang dilakukan oleh OTT ini di mana? Di Kota Bandung. Saya optimis bahwa Golkar akan menang di Kota Bandung. Itu karena gerakan perempuan. Juga di Kepahyang ya, Mas? Di Kepahyang. Saya datang ke sana juga dan menyaksikan secara langsung kota nan indah, nan jauh di sana. Itu hal yang luar biasa ternyata, bahwa ada the power of perempuan yang harus kita angkat ke permukaan. Kita konsolidasi ini secara masif, dan insya Allah ke depan kalau Golkar memperhatikan kinerja perempuan ini secara baik, yakin dan percaya bahwa Golkar akan kembali untuk bertakhta di negara ini. Nah, itu hal yang, itu catatan-catatan penting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tentunya sama-sama kita banggakan Bang Samud Ngabalin selaku Ketua BSN di tingkat pusat, dan juga Ibu Dr. Anda Hajah Teni Kartini, BSN PG Jawa Barat, dan Ibu Insinyur Hajah Meti Triantika MT, Sekretaris BSN Partai Golkar Jawa Barat, dan Ibu Dr. Rika Denis, dan Ibu Dr. Kodaria, dan ibu-ibu semuanya, dan bapak-bapak, dan adik-adik semuanya yang alhamdulillah ikut hadir dalam kegiatan Zoom kali ini. Sebagaimana kita ketahui, Kesatuan Perempuan Partai Golkar yang tentunya adalah ex officio dari Ketua Bidang Perempuan yang secara berstruktur dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, merupakan organisasi sayap Partai Golkar yang memiliki peran rekrutmen politik di kalangan perempuan. KPPG atau Bidang Perempuan di Partai Golkar memiliki peran katalisator dalam mendorong aktifnya semua potensi organisasi perempuan yang dimiliki Partai Golkar. Kami menyambut baik di mana komunikasi yang aktif dengan Badan Saksi Nasional DPP Partai Golkar. Sejak awal kami memandang bahwa peran BSN ini sangat strategis dan penting dalam rangka mensukseskan hat-trick kemenangan Partai Golkar. Insya Allah, amin, 2024 kita menang Pileg, kita menang Pilpres, dan tentunya kita menang Pilkada. Dalam hal ini, kegiatan sharing session dengan tema penguatan partisipasi politik perempuan lewat Badan Saksi Nasional Partai Golkar tingkat TPS sebagai sarana persiapan untuk menghadapi perhelatan akbar di tahun 2024. Tujuannya agar manajemen saksi semakin efektif, permodelan manajemen di berbagai daerah tentunya berbeda dan memiliki karakter masing-masing. Jawa Barat berbeda dengan Jawa Tengah, berbeda dengan Kalimantan, Sulawesi maupun juga yang lainnya, tentu disesuaikan dengan karakter masing-masing. Disinilah kita perlu mempelajari hal tersebut sehingga kita mendapatkan sudut pandang yang benar dalam pengelolaan saksi dalam proses pemungutan suara. Tempat pemungutan suara atau TPS adalah satuan terkecil dalam proses pemilihan di Indonesia. Namun demikian menjadi elemen terakhir dan sangat penting yang menentukan kemenangan kita dalam proses pemilihan tersebut. Seluruh upaya dalam melakukan pemenangan pemilu tidak akan berdampak apa-apa jika proses penjagaan suara di tingkat TPS tidak kita lakukan. Sekali lagi, saya merasa bersyukur kesadaran itu ada sejak awal di tubuh Partai Golkar. Terbukti ketika saya turun ke daerah, Badan Saksi Nasional Partai Golkar, Bang Samud dan kawan-kawan ikut mengawal, ikut mendampingi kehadiran kami ketika bertemu ibu-ibu kader KPPG di wilayah masing-masing yang sudah kita hitung hampir di atas 20-an lebih, tinggal kurang lebih 10-an lagi kita untuk selalu bersosialisasi dan bertemu dengan di 34 provinsi. Dan kemarin juga terima kasih Bang Samud di acara Rakornis, teman-teman Bang Samud langsung juga hadir dan bagaimana interaksi ibu-ibu dan kita KPPG dalam rangka untuk bisa mendapatkan kuota BSN ini karena sangat penting. Dan menurut saya memberdayakan perempuan dalam proses pengawalan suara bukan lagi hanya sebatas dorongan dan keinginan. Saya berpikir justru ini sebuah keharusan, mengingat potensi pengurus perempuan di daerah sangat banyak dan alhamdulillah melebihi ekspektasi.
Di mana-mana terjadi euforia keterlibatan perempuan Partai Golkar dalam pemilu. Ini saya lihat dan saksikan secara langsung. Dan justru keterlibatan perempuan dalam Badan Saksi Nasional di tingkat TPS akan bisa dan mampu meningkatkan peluang suksesnya manajemen saksi Partai Golkar. Seperti kita tahu, perempuan memiliki loyalitas yang mumpuni, tidak berbelit-belit dalam komunikasi, militan, tangguh, dan berani dalam menyuarakan pendapat. Itulah karakter saksi perempuan di TPS yang selama ini faktanya sudah banyak sekali kita temukan di daerah-daerah. Artinya, kebijakan melibatkan perempuan dalam badan saksi di tingkat TPS adalah langkah yang tepat agar proses pengawalan suara yang telah didapatkan Partai Golkar menjadi semakin aman. Dan kita tidak hanya saksi TPS saja, tentunya ada saksi luar. Yang ini pun juga bisa diambil peran perempuannya, Bang Samud. Insya Allah, pokoknya kalau perempuan dilibatkan terus, apalagi dalam Badan Saksi Nasional, percayalah kita amanah dan kita bisa mampu untuk menjaga suara di TPS, bukan hanya menjaga suara di TPS. Karena jika kita menjadi saksi, otomatis keluarga kita pun juga akan menjadi tim dalam rangka untuk pemenangan, bagaimana mendorong orang yang memilih Partai Golkar, orang yang memilih Bapak Erlangga Hartarto datang ke TPS untuk memilih anggota DPRD Kota Kabupaten, Provinsi, DPR RI, dan juga Presiden pilihan kita yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Demikian sambutan saya dalam pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih, apalagi saya sangat senang kalau tidak 30%, 40%. Jadi hati kecil saya sekarang bilang, Bang Samud, boleh nggak sih kita 50%? Benar nggak? Sepakat nggak? Oh, boleh. Ibu-ibu. Namanya ibu-ibu, namanya perempuan, kita pasti nawar, bener nggak gitu kan? Jadi sekali lagi terima kasih. Saya akan mereview hasil podcast sore hari ini dengan narasumber Ibu Hajah T.Hendy Kartini dari Bendum BSN PG Jawa Barat. Ada Ibu Hajah Meti Trianika, Sekretaris BSN PG Jawa Barat, dan narasumber kita yang ketiga Ibu Dr. Rica Denis ya, selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kepahyang. Nah, untuk tema yang sudah kita bahas tadi selama kurang lebih 1 jam itu adalah tentang penguatan partisipasi politik perempuan lewat BSN PG TPS. Nah, ada review. Yang pertama itu adalah ada edukasinya politik perempuan terhadap dari level nasional hingga level TPS itu adalah perlunya ada edukasi. Yang kedua itu adalah adanya pendekatan persuasif. Bagaimana kita sebagai pengurus Partai Golkar itu adalah memasyarakat beserta dengan masyarakat pada umumnya, tidak mengeksklusifkan diri. Yang berikutnya itu adalah kita mensosialisasikan program kerja yang realistis. Juga berikutnya itu adalah sinergi di dalam menyongsong pilpres dan pilkada, bahwa itu adalah harus melibatkan perempuan. Dengan melibatkan perempuan, maka BSN akan menjadi BSN yang handal dan profesional. Mungkin itu tadi dan semuanya yang mengikuti Zoom sore hari ini. Mudah-mudahan tadi strategi bagaimana formula yang sudah diberikan oleh para narasumber, mudah-mudahan bisa diadop dan bisa dijadikan role model untuk BSN di seluruh Indonesia di 34 provinsi, 36 sekarang 36 provinsi dan 500 sekian kabupaten kota. Terima kasih untuk podcast hari ini ataupun sore ini. Mungkin ada penutup dari Ketua BSNPG Abangda kita, yaitu Abangda Sahmud Ngabalin. Silakan Bang, mungkin. Menjaga suara Partai Golkar itu di TPS, siapapun dia itu memiliki kekuatan dan energi yang luar biasa untuk bagaimana kita bisa menjaga suara Partai Golkar itu di TPS. Nah, mungkin itulah yang menjadi pertimbangan kami dan sekaligus bagaimana kita coba untuk mengingatkan secara bersama-sama bahwa mari kita memulai dengan bicara gagasan. Ketika kita bicara tentang BSN PG TPS, maka yang bicara adalah ide, gagasan, bagaimana kita mengawal program, bagaimana kita melakukan edukasi terhadap jumlah suara di TPS.
Dan mudah-mudahan kalau perencanaan penyelenggara pemilu itu adalah 250 sampai dengan 300 suara per TPS, maka fungsi dan tugas daripada BSN TPS itu adalah bagaimana meramu, mengkomunikasikan, mendalami, membangun komunikasi secara dekat dengan seluruh pemilih suara yang ada di TPS yang bersangkutan. Saya juga mohon doa kepada seluruh teman-teman agar program ini dia tetap berjalan terus, bekerja sama dengan Kabar Golkar, BSN bersama Kabar Golkar, dan insya Allah ini bisa berjalan dan ini menjadi sebuah media komunikasi kita yang efektif sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, bersilaturahmi. Agenda kita ini bisa berjalan terus dan semua bisa ikut berpartisipasi. Karena dari hari ke hari ada peningkatan dan mulai mendapat perhatian juga dari banyak pihak. Insya Allah karena didukung full oleh Kabar Golkar. Terima kasih kepada Kabar Golkar yang sudah memberikan dukungan secara full sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari saya selaku host sore hari ini saya ucapkan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Ada Teh Meti, ada Teh Neti, ada Mbak Rica. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan untuk semuanya yang hadir di Zoom ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.